Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Rumi Zulfikri dengan NIM 210702530, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah manajemen resiko. Jadi apa sih itu resiko? Menurut peraturan Bank Indonesia, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Reja tahun 2008, resiko adalah ketidakpastian yang berkaitan dengan terjadinya kerugian. Menurut Vaughan tahun 2008, resiko adalah suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan penyimpangan yang berlawanan dari hasil yang diinginkan. Selanjutnya, klasifikasi jenis resiko ada 3. Yang pertama, resiko murni dan spekulatif. Resiko murni adalah di mana hanya ada kemungkinan rugi atau tidak, contohnya kebakaran dan kecelakaan. Resiko spekulatif di mana ada kemungkinan rugi atau untung, contohnya investasi saham dan obligasi. Yang kedua, resiko fundamental dan khusus. Resiko fundamental terkait dengan kerugian di mana asal dan akibatnya berasal umum, contohnya banjir, gempa bumi, dan inflasi. Resiko khusus yaitu terkait dengan kerugian yang timbul kejadian individual dan akibatnya dirasakan oleh individu, contohnya pencurian dan kebakaran sebuah rumah. Selanjutnya, resiko perusahaan. Resiko yang dihadapi oleh bisnis atau usaha yang meliputi yang pertama resiko murni, yang kedua resiko spekulatif, yang ketiga resiko operasional, yang keempat resiko strategis, dan yang kelima resiko keuangan. Selanjutnya, apa sih itu manajemen resiko? Menurut peraturan Bank Indonesia, manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Selanjutnya, karakteristik manajemen resiko ada 3, yaitu yang pertama, sebuah pendekatan ilmiah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti manajemen, keuangan, matematika, dan statistika. Yang kedua yaitu meliputi serangkaian prosedur dan teknik, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang terakhir yaitu yang ketiga bertujuan menghilangkan atau mengurangi dampak resiko. Selanjutnya, apa sih itu jenis-jenis resiko? Jenis resiko ada 10. Yang pertama, resiko kredit, yaitu resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, resiko pasar, yaitu resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas, yaitu resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Kemudian yang keempat yaitu resiko operasional, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya yang kelima yaitu resiko hukum, yaitu resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Selanjutnya yang keenam resiko reputasi, yaitu resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank itu sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu resiko strategik, yaitu resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian yang kedelapan yaitu resiko kepatuhan, yaitu resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ketentuannya berlaku, serta prinsip syariah. Yang kesembilan, resiko imbal hasil, yaitu resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil
yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Kemudian yang 10 yaitu resiko investasi, yaitu resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Sekian beberapa penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.